Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Sesekali mungkin Bung Ropan ini suruh bergaya kayak Lino ya. Habis cetak gol duduk di bawah. Oh, iya. Duduk ya. Harus ada bola di bawah, agak tengok, agak melirik coach, melirik ke penonton. Mungkin itu style of the year bener itu ya. Jadi viral Bisa sekali. aja banyak yang ngikut ini. Ya. Cara-cara dia seperti itu ya, bikin tren ini Tapi kan. kalau ngikut nggak ada kursinya nggak bisa. Itu mesti ada kursi ya. Ada kursinya. Iya, ada kursinya. Harus ada kursi. Kalau dulu zamannya Coach Nova main, kayaknya nggak pernah habis buat gol itu duduk di bangku seperti begitu. Kadang ada ya. kursi saya ngesot kan. Tom Haye begitu glosor kena. Menarik. Ada hal-hal yang lucu ya, yang jadi sesuatu yang ditonton orang, dinikmati orang, tingkah laku pemain-pemain yang ada di lapangan ya, atau di luar lapangan juga. Ya yang pasti kalau saya kenapa buat itu ya sebenarnya ingin membuat sesuatu yang berbeda aja sih. Mungkin kalau orang cetak gol, selebrasi seperti biasa kan banyak orang ya. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang ikonik kan orang jadi selalu ingat kita. Akan ingat betul. Ya, saya buat apa sih biar orang nggak lupa sama saya sih. Ya, jadi selebrasi itu menjadi salah satu. Dan jadi waktu Lino lakukan itu di bench gimana? Pada geleng-geleng aja? Ya geleng-geleng aja karena memang itu nggak dipersiapkan. Ini hanya spontanitas. Dia lihat bangku itu, coach. Ya, Ya. Tapi Lino bilang begini, coach. Katanya dia sudah pernah lakukan itu lawan Jordania waktu di U23. Dia bilang, saya juga pernah lakukan, dia bilang. Ini Lino yang bilang. Di waktu Jordania kita menang lawan Jordania ya di U23 kemarin. Cuma U3 3-1. Dia bilang dia udah jadi dia bilang biasa aja itu. Tapi kayaknya kemarin tuh luar biasa, bukan biasa aja. Beda kan? Beda. Lawan Arab ini tim senior kan lah Arab. Iya. Bung Ropan, for the next ini kan kita jeda waktunya begitu lama nih sekarang sampai bulan Maret ya. Nova juga pasti udah tahu semuanya. Nah, apa yang akan diisi oleh timnas senior terlebih dahulu ya? Kalau Ya kan ada persiapan AFF kan dalam waktu dekat ini di Desember nggak salah ya. Iya. Untuk tim senior yang sekarang, untuk timnas senior. Ini yang senior Piala bicara Dunia. di Piala Dunia. Ya paling persiapan kan masih lama, masih Maret. 20 lawan Australia, kemudian kita balik 25 lawan Bahrain. Tapi sebelum itu kan kita pasti ada kejutan-kejutan lah pasti akan dibuat oleh Pak Ketua, Pak Erik, untuk bisa menambah kekuatan kita agar lebih mantap. Karena kenapa begitu, Boy? Jalan kita menuju Piala Dunia ini terbuka dengan menang melawan Arab. Bukan tidak mungkin kita ada di peringkat kedua. Kita kan selama ini berharap bahwa peringkat 4 cukup untuk kita bisa naik di next ronde keempat. Tapi dengan hanya 1 poin di belakang Australia dan Australia ditahan imbang 2-2 kemarin oleh Bahrain. Bukan Australia yang menang, Bahrain yang menang Australia karena lebih itu Bahrain kan lebih. Jadi saya pikir ini bagus buat kita. Bagus buat kita dan kita bisa bukan tidak mungkin ada di peringkat kedua. Karena Australia masih akan menghadapi Jepang. Saya hitung akan menghadapi Arab. Demikian juga Arab akan selain dengan Australia kan akan ke Jepang juga. Nah kalau dihajar semua sama Jepang, sementara kita menang terus, kita bisa di atas, bisa nomor 2. Tadi bilang menang terus. Iya dong. Ini menang terus ini kan sesuatu yang benar-benar kita kejar gitu kan. Bahrain Cina lah di kandang. Bahrain Cina ya. Coach Nova kan sudah melihat tuh bagaimana materi Australia, materi Bahrain. Kita pernah juga dibuat sakit kepala sama Bahrain kan? Wasit Ahmed Alkaf. Apa yang dikatakan Bung Ropan tadi make sense dong. Make sense dan saya bilang coach ini orang yang sangat percaya diri. Oh gitu. Orang yang sangat percaya diri dengan apa yang dia buat. Jadi kalau saya sempat dia sampaikan ini saat saya sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Asia 17. Oh 17 kok. Ya. Kebetulan waktu itu ada Butisa. Butisa sampaikan, Coach apa nih pesannya buat Coach Nova yang bentar lagi mau bertanding katanya. Kan Coach Nova anak buah Coachin. Iya. Dia sampaikan, saya harus percaya diri. Percaya diri dengan apa yang kalian persiapkan. Tapi kalau kalian udah setengah-setengah, lolos nggak ya? Menang nggak ya? Kalau ini main gimana ya? Kalau sudah seperti ragu-ragu, kita nggak akan lolos. Tapi kalau kamu percaya, kita lolos. Dan itu disampaikan Coachin pertama kali setelah kita drawing kan. Drawing kan kita sampaikan kita bisa lolos lewat nomor 3 atau nomor 4. Ya. Kan sebenarnya itu di luar ekspektasi kita semua bang. Kita nggak pernah sampai timnas Indonesia nggak pernah sampai sejauh ini. Iya. Sampai sejauh ini bisa lolos sampai round 3 itu kan jarang mungkin belum. Mungkin saya mungkin salah. Tapi sampai di situ kan Coach berani bicara kita kan bisa lolos sampai di urutan 3 atau 4 lewat playoff.
menurut saya itu kan hal yang membuat saya, oh pelatih kepala saya orang yang punya kepercayaan diri kalau kita bisa lolos. Dan memang kalau untuk lolos di nomor 2, kalau kita bisa di nomor 2 kenapa enggak? Kenapa bisa langsung, kenapa enggak? Tapi melihat peta yang sekarang ada di grup kita, kita pernah ketemu dengan Bahrain, dengan Cina, dengan Australia, Jepang, Arab. Secara itu saya pikir kita harus percaya diri. Kita ini kan orang bilang grup paling mengerikan. Iya, karena poinnya kan kecuali Jepang ya. Jepang. Jadi saya lihat Coach Shin semakin percaya diri ya dengan hasil kemarin dan semoga apa yang kita persiapkan, semua pemain bisa maksimal. Tadi kalau Ropan ada bocoran-bocoran ini ya siapa tahu kan Bang, kalau bisa kan timnas kita bisa lebih kuat dan kita lebih bisa percaya diri untuk kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Masih Coach Shin, pressure itu kan sesuatu yang dihadapi oleh semua pelatih, termasuk Coach Shin. Ini kan di Indonesia ini gila semua, gila bola kan, omongan-omongan, bahkan omongan seperti itu pelatih cuma parkir bus segala macam. Apa tergambar kita parkir bus? Kalau saya bilang sih bukan parkir bus, itu memang taktikal ya Bang. Kalau secara taktikal kan, secara taktikal kan kita tahu secara di grup ini secara ranking kita paling bawah. Paling bawah, ya. Betul. Kalau kita bermain agresif kan takutnya kita juga seperti lawan Jepang kita coba agresif, kita kena serangan balik, kita juga beresiko buat kita. Jadi itu semua berbeda dengan taktikal sih Bang. Jadi kalau saya bilang parkir bus, parkir apa juga semua orang bisa berkata apa saja. Dan memang tekanan setelah kita kalah kan sangat-sangat besar ya buat pelatih kepala kami kan. Jadi saya lihat banyak tekanan Coach Shin suruh keluar atau banyak kenapa nggak pasang ini, kenapa ini. Saya bisa memahami karena saya juga bisa, ini pelajaran buat saya juga karena saya juga lagi megang 17 pelajaran buat saya ya ini risiko kami sebagai pelatih ya, apalagi ini pelatih tim nasional ya dengan ekspektasi orang yang sangat luar biasa buat timnas kita saat ini. Mungkin dulu lawan ini juga pasti kalah, tapi dengan kita lolos ke round 3 kita bisa seri di Arab itu membuat ekspektasi orang berubah. Membuat ekspektasi orang berubah dan apalagi dengan pemain-pemain diaspora ini ekspektasinya orang semakin tinggi buat tim nasional kita dan itu kami sangat saya lihat Coach Shin cukup tenang dengan situasi yang ada dan saya pikir kalau Coach Shin secara pengalaman udah terbiasa mungkin. Udah terbiasa dengan tekanan ini. Dan itu kenapa saya masih ingat kalau Butisa kenapa dia sampaikan kenapa pilih Coach Shin waktu itu. Dia bilang Coach Shin pelatih yang bisa keluar dari situasi yang sulit. Dan itu kenapa diambil ke Indonesia. Contoh konkretnya apa? Kalau dia dalam tekanan seperti ini, apa yang dia lakukan misalnya? Ini saya dalam melakukan ya dia semakin, bukannya selama ini nggak fokus ya, tapi dia semakin, apa yang harus kita perbuat sih? Kita harus lebih detail lagi. Termasuk lebih detail lagi dalam menyerang, kita harus bagaimana. Dalam bertahan kita harus bagaimana dan setelah kita analisa ya, itu yang kita berbuat ya, yang kita berbuat selama 2 hari latihan ya, karena setelah pertandingan Jepang kita recovery, latihan dan 2 pertandingan di hari itu memang kita latihan cukup lama untuk mengantisipasi bagaimana Arab Saudi bermain. Dan saya bersyukur ya hasilnya baik dan Coach Shin pun jadi cukup lega dengan hasil. Jadi lebih detail Bang, bukan nyerah, bukan gila, bukan cari kesalahan ke pemain atau ke asisten, tapi justru lebih fokus. Itu kira-kira. Betul. Coach, saya mau tanya bagaimana menurut Coach soal kehadiran Mes, kan sebagai pemain belakang juga kan, kehadiran Kevin Dix ini di mata Coach Nova gimana? Ya pastinya sangat membantu timnas sekarang ya, dengan kualitas dia, dengan pengalaman dia bermain di level yang ada di atas ya, itu sangat membantu, sangat membantu tim nasional, termasuk di kami dari Coach Shin secara opsi di pemain belakang semakin banyak. Semakin banyak ya. Contoh si ini dapat kartu merah, kita ada opsi penggantinya. Di sini cedera, kita ada opsi pengganti. Memang itu sangat membantu ya, sangat membantu tim Coach Shin sendiri dalam mempersiapkan pemain. Jadi saya lihat pengalaman Mes sangat bermanfaat lah, apalagi sekarang kita punya Ridho yang bermain sangat disiplin, sangat stabil lah sekarang. Jadi sebenarnya akan menjadi kesulitan bagi kami dalam memilih siapa yang akan dimainkan jadinya. Iya, kita kan singgung terus Bung Ropan bahwa tim yang kuat tuh tim yang punya kedalaman. Kedalaman. Dan sekarang kita lagi membangun
yang juga kedalaman kita juga Betul, sama kuat betul. dengan tim utamanya. Iya, karena di belakang itu sudah kedalamannya udah Iya, bagus. iya. Jadi STY itu memilih pemain tuh enak di belakang. Kalau gelandang gimana Bung Ropan? Nah, kalau bicara gelandang ini yang memang perlu untuk menambah lagi. Kita tahu bersama kan, iya. Coach Nova pasti akan setuju juga. Setuju. Kita kan punya Tom Hai, Iya, iya. punya Ivar, punya Nathan. Bahkan sekali-sekali waktu di Piala Asia U23 itu Yasin Hadnas sempat didorong. Iya. Bermain agak ke gelandang bertahan. Iya. Tapi memang kita perlu pemain tengah juga. Kalau kita sudah dapat Ole, kita perlu ada tambahan itu. Oleh. Ya kan, untuk di depan kan kita kan Iya, selama ini kan iya. melihat bahwa depan perlu ada. Ya, kan cuma ada Ragnar, Rafael kan. Iya. Kalau ada pemain nomor 9 benar-benar yang taruh depan, Oleh udah datang, udah salaman bahkan. Udah kan dengan Pak Ketua lagi diproses. Ya mudah-mudahan lawan Australia nanti. Semoga saja. Semoga kan. Emang Bung Ropan tahu kira-kira gelandangnya siapa yang mau di... Iya, iya. Kita nggak tahu nih, Coach Nova ini nggak tahu juga. Iya. Ya, kita nggak perlu untuk dibicarakan kan banyak juga masyarakat atau penggemar sudah tahu lah siapa. Cuma memang pasti akan ada. Ya, Pak Ketua akan menambah, Boy. Akan menambah gelandang yang bagus. Bukan gelandang kaleng-kaleng ini. Gelandang yang memang top, yang bagus yang untuk didatangkan. Coach Nova, ada Hoki, ada Witan, ada Egy, ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya Iya. di situ. Mereka termotivasi tuh. Ya, mereka Mereka semua tidak sangat-sangat. mengatakan, aku pemain nomor 2, aku nggak gitu kan. Nggak ada selama ini. Nggak ada di itu kan latihan dia selamanya. nggak ada masalah sih. Semua fokus. Fokus semua. Jadi kita juga lihat sangat senang ya dengan perkembangan hoki misalnya. Ya, Hoki, hoki. dengan datangnya ada pelatih striker Striker Korea, terus kita ya. bisa lihat kan termasuk Sananta Ramadan, ya. di liga kan bisa lihat perkembangan dia sering cetak gol dan itu bisa Ya. lihat itu menjadi menjadi pelajaran berharga buat pemain-pemain lokal Indonesia sih. Termasuk bagaimana mereka belajar dengan pengalaman-pengalaman pemain yang ada di luar. Ricky bisa ambil pengalamannya si Tom, Rido Ferrari bisa ambil pengalamannya si Jay. Si Ya. Mes atau siapa aja itu yang bisa buat mereka lebih berkembang sih. Cuma memang masalah kendala kita saat ini masalah chemistry aja. Chemistry kan belum bisa dapat karena kita hanya waktu gitu ya? persiapan berapa hari Langsung Kevin main, satu orang yang baru bergabung. Jadi secara chemistry kan memang belum Iya. dapat dan saya masih dengar kalau nggak salah pelatih Jepang juga sampaikan sebenarnya karena Jepang kenapa bisa begitu karena secara chemistry udah cukup panjang dan cukup lama. Iya. Kalau kita kan 2000 baru 1 tahun 2 tahun itu aja Iya. pemainnya ada yang masuk, ada yang masuk dan itu butuh waktu untuk membuat chemistry. Betul, kalau itu benar. Lagi. Hajime Moriyasu kan yang bilang Ya. begitu. Karena dia juga sudah lama di Jepang kan. Dia bukan Ya. hanya 2-3 tahun. Betul. Udah lama, mungkin ada 2 Piala Dunia kali dia sudah bersama dan dia tahu pemain-pemain Jepang yang bisa berkumpul dengan baik. Ya, Jadi ya. memang perlu waktu. Kalau dia sudah lebih dari 5 tahun secara bersama kan enak. Tapi ada pemain baru masuk sulit, cedera balik lagi, Ya. datang lagi satunya. Memang perlu untuk menciptakan itu, Boy. Oke. Tidak mudah. Wah, ini segmen terakhir kita mau coba tanya ke Coach Nova soal persiapan kita AFF ini, Bang. Iya. Karena beliau akan bertanggung jawab untuk Oh iya, pasti akan sana. ini juga Iya. target yang harus kita Iya. raih semaksimal, ngomongnya. Iya, Setelah pariwara berikut ini.